Ya, shalom kakak-kakak. Sebelum kita mulai ibadah kita akan melatihkan satu lagu. Judulnya Bangkit Nyatakan Kerajaan-Mu. Dinyanyikan. Memuliakan nama-Mu, Yesus Raja segala raja, segala kuasa bumi pun sudah ada di tangan-Mu. Lalu terima kemuliaan, hidup surgawi dalam-Mu, sebagai terang-Mu di dunia yang gelap. Nyatakan kasih-Mu, sekarang Kau mengutus aku menggenapi firman-Mu. Berikan ku hati-Mu, kuasa-Mu, kerjakan maksud-Mu, bersaksi bagi Injil-Mu, layani umat-Mu. Dalam panggilan-Mu ku mau serahkan hidupku, bersama bangkit nyatakan kerajaan-Mu. Oke, sudah bisa ya kakak-kakak? Ya, kita mulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana perasaannya 3 hari di tempat ini? Ya, kita cek perasaan kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak merasa bahagia, senang, terisi full, silakan jempolnya angkat ke atas. Kalau merasa be aja Ji, silakan jempolnya ke bawah. Oke? Bagaimana perasaannya 3 hari di tempat ini? Oke, mantap. Ya, tidak terasa kita sudah menyelesaikan retreat kita 3 hari di tempat ini, sama-sama diperlengkapi. Kita akan masuk di dalam ibadah penutup. Mari kakak-kakak siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk di dalam waktu yang teduh. Mari bersyukur untuk 3 hari kita boleh mengikuti retreat. Mari bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan boleh katakan kepada kita di sepanjang retreat ini. Dan mari berdoa agar Tuhan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi dalam ibadah ini. Amin. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan namanya. Mari masuki gerbangnya dengan hati penuh sukacita. Silakan berdiri dan kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Sambil bertepuk tangan kita menyanyikan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang kegiatan kami di tempat ini. Kami akan menikmati ibadah kami di siang hari ini dan akan menikmati persekutuan kami. Biarlah Allah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah ini, dan biarlah Tuhan juga yang akan hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan sudah mempersatukan kita dalam persekutuan tubuh Kristus untuk menemani kita dalam suka dan duka mengerjakan pelayanan ini. Kakak-kakak silakan dipilih pasangannya dan kita akan nyanyikan pujian mentega dan roti. Kalau yang tidak ada pasangannya bisa sama saya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega seperti celana dengan baju. Silakan duduk kembali. Menjalani kehidupan sebagai seorang staf bukanlah hal yang mudah. Ada kondisi-kondisi di mana kita mengalami jatuh dan bangun, tapi kita bersyukur karena pribadi yang memanggil kita adalah pribadi yang luar biasa. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tetap setia dalam prosesnya menemani kita mengerjakan panggilannya. Mari saat ini kita menyembah Allah kita nyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Kadangkala ketika mengerjakan pelayanan ini, kita melakukannya dengan hati yang tidak benar, tidak menunjukkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Untuk itu dalam kesempatan ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari mengaku dosa secara pribadi. Amin. Jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh seperti janjinya, Dia akan mengampuni kita. Dan firman-Nya dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kakak-kakak, ketika kita mengevaluasi pelayanan kita selama ini, bagaimanakah kita mengerjakan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita menghidupinya dengan hati seorang hamba? Kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema hamba yang menghidupi panggilannya. Mari persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Kita menyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Kepada Mas Daniel dipersilakan.
Baik, teman-teman, ada yang mengantuk siang ini? Ada yang masih mengantuk? Ya, karena kita ikut kegembiraan dari malam sampai pagi hari, bahkan kita belum bangun, mereka sudah bangun. Selalu semangat, ya. Maka kalau kita kurang semangat, berarti kita kalah. Luar biasa. Kita seharusnya mencari keheningan, mencari kebisingan, ya. Tapi kadang-kadang itulah latihan kehidupan sebenarnya. Kita sudah dilatih. Coba saya membayangkan kalau saatnya kita menjadi orang-orang yang tidak mau untuk belajar menyesuaikan segala keadaan, pasti kita akan menjadi orang yang sangat mudah mengeluh, menjadi orang yang memberontak, menjadi orang yang mudah protes, menjadi orang yang akan melakukan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ya, itu yang pernah kita duga kan? Ya kan, kita nggak pernah berpikir, wah kita cari keheningan tuh, betul sepi, suaranya hanya suara serangga, angin semilir, gitu ya. Lalu kalau hujan ada hujan, gitu kira-kira, sehingga kita teduh bersama dengan Tuhan. Ya, ternyata dangdutan. Ya. Baik, pada siang ini kita akan belajar satu bagian yang sangat penting, bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Ini bagian yang tidak mudah, bagian yang berat, yang sebenarnya juga saya sampaikan sebenarnya. Ya, tetapi mau tidak mau kita memang sudah memasuki bagian ini, dan bagaimana kemudian kita akan menghidupi panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin pertanyaan pertama adalah, kenapa sih Anda mau menjadi seorang staf? Ketika Anda dulu diminta oleh kakak atau staf senior atau board atau teman-teman pelayanan, mau nggak mengumpulkan jadi seorang staf? Apakah Anda memikirkan dengan sungguh-sungguh ketika Anda memutuskan menjadi seorang staf dengan segala risikonya? Seharusnya Anda dan saya mempertimbangkan itu matang-matang sebelum Anda membuat keputusan untuk menjadi seorang staf. Karena seorang staf tanggung jawabnya besar, akan menjadi pemimpin, diikuti oleh banyak orang, siswa, mahasiswa, alumni. Dulu mikir nggak? Atau enggak? Atau cepat aja? Impulsif. Yang modelnya kalau nggak mikir dulu. Berarti kalau orang sanguin kan kadang model begitu kan? Ya bergerak dulu, nabrak, sakit ya, balik gitu. Nah. Atau Anda mikir? Atau terlalu lama mikir? Ya. Tapi memang kita harus memikirkan dengan matang-matang sebelum Anda membuat keputusan menjadi seorang staf, sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Yakobus 3:1 mengatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Berarti sekarang saya tidak boleh jadi guru. Mari kita ulang. Kenapa? Sebab sebagai guru, dengan kata lain kita mengajar, sebagai seorang staf, kita memimpin orang, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa begitu? Ya karena kita merasa sudah banyak tahu, kita banyak hal yang pengalaman kita, maka akan dituntut lebih banyak daripada orang-orang yang menjadi pengikut. Karena guru dianggap, kalau orang Jawa itu singkatannya digugu dan ditiru. Digugu itu artinya diikuti pengajarannya dan teladannya diikuti. Kira-kira gitu. Itu guru. Digugu dan ditiru. Ya. Nah, sebagai seorang staf pun demikian. Ketika kita memutuskan menjadi seorang staf, maka kita akan dituntut kehidupan kita sedemikian rupa. Kita nggak bisa main-main dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita nggak bisa sekedar juga kita mau apapun, nggak bisa. Mungkin orang-orang nggak ngerti, atau adik-adik kita nggak ngerti kalau kita mungkin melakukan sesuatu. Tetapi hati nurani kita menuduh kita. Kita nggak datang aja untuk pelayanan, kita nggak KTP aja lakukan. Kalau kita peka, maka akan dituntut perasaan bersalah itu di situ. Mungkin board nggak akan menuntut, mungkin board nggak akan marah, mungkin. PC mungkin nggak akan menuntut, tetapi hati nurani kita akan menuduh kita. Belum lagi Tuhan kita, Allah, yang tidak
tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita akan bersembunyi. Kata Daud, sampai ke ujung langit pun, di dunia orang mati pun, dia ada di sana. Bayangin, kita mau sembunyi di mana? Jadi, maka sekali lagi saya katakan tuntutan kita akan lebih banyak. Hidup kita harus, kita memilih teman itu nggak boleh sembarangan. Ya. Kita bergaul juga nggak boleh sembarangan. Kita ngomong nggak boleh sembarangan. Dan sebagainya. Ya, maka itu penting sekali untuk mempertimbangkan kita menjadi seorang staf itu seperti ini. Lanjutannya ini, kenapa? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Harus jujur kita akui, seorang staf juga manusia yang tidak terlepas dari salah dan dosa, katanya begitu ya. Berapa banyak kecacatan yang kita miliki? Berapa banyak hidup kita ini yang compang-camping dengan banyak hal ketidaktaatan kita? Berapa banyak kita tidak taat? Kalau kita mau jujur fair di depan Tuhan, kita semua malu kok. Saya pun juga akan mengatakan begini. Kalau Tuhan mengatakan, dan kamu layak enggak? Saya enggak layak kok sebenarnya. Banyak sekali noda-nodanya, banyak sekali kecacatannya kalau dikulitin satu-satu begitu. Enggak layak. Kita semua banyak salah. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus memikirkan sungguh-sungguh, layakkah sebenarnya saya menjadi seorang staf? Tepatkah saya ini menjadi seorang pemimpin? Karena akan dituntut banyak hal dalam hidup saya. Karena banyak salah dalam hidup kita. Berapa banyak kita melukai orang lain? Berapa banyak kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas kita, peran kita? Kalau kemarin kita melihat pengembangan diri itu, mungkin kita malu seakan-akan bercermin kepada diri kita sendiri. Banyak bupeng-bupeng di wajah kita. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya pun begitu. Jujur saya mengatakan begitu. Maka itu, kita mengenali diri kita sendiri kok. Orang lain nggak menuduh kita, tapi kita sendiri jujur mengakui, ya hidup saya begini. Kita sering berbuat salah. Inilah yang membuat kita ragu-ragu dan merasa tidak layak, tidak pantas untuk melayani sebagai seorang staf. Muncul nggak kadang-kadang perasaan itu? Ada masa-masa di mana Anda merasa di dalam titik nadir yang paling rendah, dan Anda merasa, aku mau berhenti aja jadi staf. Aku nggak layak, aku nggak pantas. Mungkin begitu. Mungkin dibandingkan dengan adik-adik yang kita layani pun mungkin kita merasa kok mereka lebih baik ya, mereka lebih taat ya. Seharusnya aku nggak begitu. Tapi kemudian kita memikirkan, ya itulah yang membuat sebenarnya kadang-kadang kita ragu-ragu, maju mundur. Itu yang terjadi di dalam hidup kita. Namun di dalam kondisi seperti yang tadi itu, kita harus menyadari bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan, orang-orang besar yang dipilih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Mereka semua sebenarnya memiliki perasaan yang tidak layak juga. Mereka semua memiliki perasaan yang sama mungkin dengan kita. Merasa tidak tepat. Mungkin jangan-jangan Tuhan salah pilih. Atau mungkin jangan-jangan Tuhan karena melihat ke sana kemari nggak ada, udah ini ada asal-asal deh ini, comot aja deh begitu. Sebenarnya kamu nggak layak sebenarnya. Tapi karena nggak ada orang lain, ya udahlah diangkatlah ini. Gitu. Mungkin kadang-kadang kita berpikir begitu. Pemimpin-pemimpin yang besar di dalam Alkitab, di dalam sejarah kekristenan pun juga punya perasaan yang sama. Dan mereka mungkin nggak mau juga ketika dipilih untuk melayani, untuk memimpin, untuk menjadi hamba Tuhan. Berdasarkan kondisi seperti itu, berdasarkan fakta-fakta bahwa kita tidak sendirian mengalami perasaan yang sama, bahwa kita tidak sendirian merasakan banyak sekali hal-hal yang tidak taat dalam hidup kita, yang dialami oleh banyak pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, maka sebenarnya kita tidak punya alasan untuk tidak merasa layak.
Kita tidak punya alasan untuk mengatakan aku tidak tepat. Kita tidak merasa punya alasan untuk mundur menjadi seorang staf atau sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena memang kita adalah orang yang berdosa. Kita memang adalah orang-orang yang berdosa, orang yang selama ini memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang selama ini melukai hati Tuhan sehingga dia disalibkan. Kita memang penuh dengan cacat celah kok. Adakah di antara kita yang mengatakan bahwa kita tidak ada yang cacat celahnya? Ada nggak di antara kita yang berani mengatakan bahwa aku orang yang baik, yang tidak ada satupun kegagalan dalam hidup kita? Adakah di antara kita mungkin yang memimpin kelompok PA, kelompok ATB, yang adik-adik PA-nya selalu berhasil, sukses? Ya, yang pelayanannya selalu sukses, dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita chat aja kepada adik-adik itu ya, kita chat macam-macam itu, waktu pertama kali halo dek dan segala macam responnya baik pertama kali, tapi kemudian ketika kita undang untuk persekutuan, kita undang untuk apa kegiatan apa, malah kemudian diblok. Ya, kita kontak lagi centang satu, nggak berubah-ubah. Ngalamin gitu nggak? Atau itu pengalaman saya aja? Tapi pengalaman semua orang, nampaknya pengalaman kegagalan dan segala macam itu. Ya. Jadi wajar kalau kehidupan kita bergumul dengan banyak hal itu dan membuat kita ragu, membuat kita merasa mempertanyakan, layakkah aku ini seorang staf? Dengan segala kegagalan kita sebagai orang yang berdosa. Nah, jadi kalau seandainya alasan kita gagal, alasan kita kemudian tidak mampu, alasan karena kita nggak pandai ini, nggak pandai itu, mungkin kita punya alasan bermacam-macam membuat kita mundur, maka sebenarnya itu tidak tepat. Kalau itu dijadikan alasan, maka semua orang tidak akan pernah mau menjadi seorang pemimpin. Tidak akan ada seorang yang mau menjadi seorang staf. Semua staf perkantas, semua punya catatan, tidak ada yang sempurna. Ya. Dan kalau itu menjadikan alasan, sekali lagi karena kelemahan, kelebihannya masing-masing, ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya. Apalagi kalau itu menjadikan kita mundur, kalau itu membuat kita kemudian tidak lagi melayani, maka sebenarnya itu akan menjadi alasan bagi semua orang untuk tidak mau melayani. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, apakah Musa demikian juga seperti kita? Ini yang saya lihat di dalam hidup Musa. Ketika Musa pertama kali bertemu dengan Allah, ya, ketika Musa dipanggil di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kedua, di situ malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya, memang malaikat Tuhan di situ ditulis M besar, bukan malaikat, bukan utusan Tuhan, tetapi para penafsir mengatakan M itu Tuhan Yesus. Baik, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Jadi Allah menyatakan diri kepada Musa pada saat itu, ya, secara pribadi. Dan saat itu sebenarnya Musa sedang sibuk mengembalakan kambing domba. Ya. Jadi ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba, milik mertuanya itu, disitulah Allah menyatakan diri. Ya, memang Musa saat itu tidak nganggur, maka itu sebenarnya kalau ini menjadi prinsip juga. Ya, Allah akan memakai orang, Allah akan memanggil orang yang sibuk bekerja, bukan orang yang nganggur. Jadi karena orang nganggur butuh pekerjaan, kamu melayani deh, kamu jadi staf ya, itu nggak tepat. Orang yang kemudian sibuk di dalam pelayanan, orang sibuk melayani atau sibuk bekerja dalam tanda kutip, maka orang-orang seperti itulah Allah akan menyatakan dirinya. Ya. Jadi Allah tidak pernah akan memanggil orang yang menganggur. Allah tidak pernah memanggil orang yang malas.
tapi Allah akan memanggil orang yang rajin ketika dia bekerja. Nah, sebelumnya ketika Musa sebelum di padang gurun itu mengembalakan, kita lihat di dalam ceritanya, Musa kan dididik di dalam pendidikan di Mesir pada saat itu. Tentu dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dengan fasilitas-fasilitas yang begitu mewah yang dimiliki oleh Musa pada saat itu. Ya, tetapi pada saat dia bergumul semacam melihat orang Israel saat itu disiksa, ya, oleh mandor Mesir pada saat itu, lalu Musa membela dan kemudian membunuh mandor itu, disembunyikan mayat. Nah, tapi suatu saat kemudian ketika ada orang Israel bertengkar sendiri, lalu Musa mencoba melerai, mendamaikan mereka. Tapi kemudian orang Israel itu nggak terima, bahkan mau mengadukan Musa karena pernah memukul mandor itu. Itu membuat Musa kemudian takut dan lari meninggalkan Mesir itu, pergi ke padang gurun itu. Jadi sebenarnya pada saat itu Musa sebenarnya dia layak untuk merasa dia kepahitan. Dia merasa sebenarnya tertolak oleh bangsanya. Bangsa yang sebenarnya dia ingin perjuangkan. Meskipun dia mengalami berbagai fasilitas, meskipun dia sudah berada di dalam zona yang nyaman di Mesir itu, tetapi dia tetap punya beban yang begitu besar untuk bangsanya. Nah, tetapi bangsa yang sebenarnya mau diperjuangkan itu justru menolaknya. Justru memberi luka kepada dia. Sehingga dia mau meninggalkan semua itu kepada guru itu. Jadi dia punya alasan sebenarnya Musa untuk tidak mau menerima panggilan Allah itu. Artinya Musa sebenarnya layak juga dong untuk dia memikirkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, meratapi diri sendiri dan sebagainya. Berapa banyak orang yang terluka seperti itu? Ya. Berapa banyak orang yang kepahitan, yang kemudian juga tidak mau keluar dari zona itu, yang akhirnya membelas kasihani diri sendiri, menyalahkan semua hal, ya, meratapi diri sendiri dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya pada situasi seperti itu, orang-orang yang luka kepahitan itu biasanya orang yang sulit untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena self-centered. Karena hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Kalau terus-menerus dia merasa terluka, kepahitan dan sebagainya, maka kan selalu memikirkan orang nggak peduli dengan aku, nggak ada yang memperhatikan aku, orang nggak ada yang mengasihani aku. Ya, aku memang orang yang jelek, aku memang orang yang sengsara, aku macam-macam, selalu begitu. Nah, orang-orang seperti itu biasanya sulit mendengar suara Tuhan. Nah, di dalam situasi yang seperti itulah Musa bertemu dengan Allah. Nah, yang menarik adalah hal yang pertama dilakukan Allah itu adalah menampakkan diri kepada Musa. Jadi Allah menyatakan dirinya sendiri kepada Musa saat itu. Lalu Musa yakin bahwa Allah lah yang berbicara kepada dia. Ya, di dalam Keluaran 3, 5 dan 6 itu Allah mengatakan jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Jadi Musa tahu bahwa yang menjumpai dia ini adalah pribadi Allah. Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah menjumpai secara pribadi kepada Musa. Dan Musa tahu bahwa apa yang saat ini dihadapi dan siapa yang berbicara itu adalah Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Pertama adalah, jadi prinsip dari hal itu, apabila kita ingin melayani apabila kita ingin melayani atau menjadi seorang staff, maka pastikan bahwa Tuhan yang memanggil. Itu poin yang pertama yang Musa katakan. Itu untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang akan ke depan. Menjadi seorang staff, nanti akan ada kondisi-kondisi yang tidak mudah dihadapi. Tidak selalu semuanya berjalan mulus. Tidak selalu semuanya akan sukses. Tidak selalu semuanya akan baik-baik saja.
Apa yang membuat staf itu bertahan? Apa yang bisa membuat staf itu bisa survive? Kalau dia menyadari bahwa memang dia yakin dia dipanggil menjadi seorang staf oleh Allah sendiri, bukan oleh organisasi, bukan oleh orang, bukan maunya dia sendiri, tetapi oleh Allah. Kembali kepada sesi yang pertama, yang kemarin itu, ya. Jadi mengulang, masing-masing punya kesempatan untuk merefleksi. Benarkah Tuhan memanggilku menjadi seorang staf? Jadi ketika masa-masa sulit yang terjadi pada kita menjalani kestafan kita, ketika menjalani panggilan kita sebagai seorang staf, kita bisa kembali kepada titik awal itu. Bahwa Tuhan panas ya. Ya, tidak. Oh ya, terima kasih. Geser ke belakang. Oh, saya nggak apa-apa sih. Saya nggak apa-apa. Deposit teman-teman maksud saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi mulai dia panas ya. Sementara bisa. Ya. Oke. Kemudian bisa ambil tempat seenak-enaknya deh, ya. Jadi seteduh-teduhnya. Ya. Nah, untuk mengetahui panggilan kita sebagai seorang staf itu kita bisa langsung atau bisa harus menunggu. Ya, menunggu itu kadang-kadang butuh proses, butuh waktu. Tapi kadang-kadang ada yang langsung tahu. Ya. Jadi tidak apa-apa dalam bagian itu. Nah, tetapi yang pasti adalah Allah pasti akan menyatakan kehendaknya. Jadi jangan sampai kita tidak punya keyakinan bahwa memang Allah menghendaki kita menjadi seorang staf atau tidak. Kalau kita masih meragukan terus, maka itu akan jadi persoalan kita ketika kita menjalani panggilan kita sebagai seorang staf. Ketika nanti ujian, persoalan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, itu membuat kita akan jadi sulit untuk menanggung. Kalau kita sendiri tidak punya keyakinan bahwa memang Allah memanggil kita menjadi seorang staf. Ya. Nah, ini dasarnya. Bahwa Allah pasti akan memberitahukan jalan, akan mengajar kepada kita jalan yang harus kita tempuh, memberi nasihat, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah kita lah, Dialah yang seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jadi pasti, maksud saya, orang harus tahu kalau memang dia dipanggil, itu aja yang mau saya tekankan. Jadi jangan sampai pokoknya kita ragu-ragu, kita nggak jelas. Kalau sampai saat ini kita masih ragu-ragu, ayo kumpulkan lagi sampai memiliki kepastian itu. Karena ini poin dasar yang sangat penting di dalam menjalani panggilan kita sebagai seorang staf. Hal yang kedua, tadi hal yang pertama adalah Allah menyatakan pribadi kepada Musa. Yang kedua adalah Tuhan mengungkapkan bebannya. Jadi apa yang dirasakannya itu kepada Musa tentang umat Allah itu. Jadi selain Allah menyatakan diri kepada Musa, lalu Allah sharing tentang perasaannya, apa yang dipikirkan Allah tentang umat Israel itu kepada Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah tahu, memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat Israel di Mesir itu. Dan apa yang mereka alami, Allah tahu itu. Dan Allah mendengar seruan-seruan mereka itu. Ya, itu dibagikan perasaan apa yang Allah tahu, apa yang dipikirkan Allah itu kepada Musa. Jadi saya membayangkan pada saat itu, ketika Allah ngomong tentang itu kepada Musa, hati Musa kemudian dibangkitkan lagi.
dibesarkan lagi. Kenapa? Karena dia dulu juga punya beban itu. Dulu dia punya beban yang besar bangsanya yang tertinggal di Mesir itu. Jadi bukan saja dia yang merasa sedih, bukan saja dia sendiri yang mempunyai beban, tapi Allah pun punya beban yang besar seperti dia. Gitu. Ya. Itu di dalam Keluaran 38, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, jadi saya membayangkan pada saat itu ketika Allah ngomong, menceritakan, aku punya beban loh kepada orang Israel. Aku perhatikan mereka, aku mendengar seruan penderitaan mereka. Hati Musa mungkin merasa besar sekali. Oh, ternyata Allah pikirkan juga ya umat Israel itu. Jadi bisa dibayangkan, pasti Musa saat itu juga muncul kegembiraan itu, meskipun dia pernah terluka dengan orang Israel. Ya, jadi saya membayangkan juga pasti Musa saat itu bersuka cita karena mendengar bahwa Tuhan juga peduli dan akan turun tangan membebaskan umat Israel. Lalu Tuhan membuat pernyataan. Ya, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana kira-kira perasaan dan respon Musa mendengar pernyataan itu? Waktu saya mencoba membaca skenario itu, percakapan antara Musa dengan Allah, saya membayangkan dengan kondisi Musa yang terluka itu, lalu dia sebenarnya punya beban yang begitu besar, lalu Allah cerita, aku peduli dengan umatku Israel dan sebagainya itu. Satu sisi mungkin Musa dibangkitkan sukacitanya, dibangkitkan pengharapannya, oh umat Israel akan ditolong. Dan dia berpikir, Allah akan turun tangan tuh untuk menolong, membebaskan orang Israel. Tapi justru kemudian Allah ngomong, pergi, aku akan memutus engkau. Itu yang tidak pernah dibayangkan oleh Musa. Bisa saja Musa berpikir, sebaiknya engkau yang bertindak, bukan aku. Jadi siapa aku? Mengapa harus aku? Jadi seharusnya pada saat itu Allah mungkin Musa berpikir begini, jangan libatkan aku. Sebaiknya engkau sendiri bertindak. Mengapa harus aku? Karena engkau bisa bertindak sendiri macam-macam. Kalau memang kau punya beban, punya kepedulian, lakukan sesuatu. Tapi kenapa justru memutus aku di situ? Pernah nggak mengalami kondisi begitu? Ketika situasi tertentu Anda diperhadapkan beban kepada mungkin kelompok atau orang dan sebagainya, tapi Anda merasa bahwa seakan-akan Tuhan memilih Anda untuk melayani, dan Tuhan akan memakai Anda untuk terlibat di dalam beban itu. Dan Anda merasa, jangan saya. Pernah nggak lagu misalnya lagu, utuslah aku ketika Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah. Karena kan kita gini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Kan gitu kan, kadang kalau kita lagu kita plesetkan gitu kan. Ini aku Tuhan, betul ini aku, tapi utuslah dia. Kalau KKR pemutusan begitu kan seringkali kita dapat firman begitu ya, lalu kita mental dong, orang lain yang dapat. Jadi bukan saya yang diutus, orang lain. Nah, saya melihat beberapa prinsip di situ. Yang pertama, cara Allah di dalam melaksanakan rencananya itu adalah selalu sama. Dia akan memakai orang. Dia akan menggunakan orang. Maka itu kenapa kemarin ada standing in the gap. Kenapa Allah mencari seorang? Karena Allah di dalam menggenapi rencananya, di dalam melakukan semua apapun maksudnya, Allah selalu melibatkan orang. Allah selalu mencari orang. Dia tidak bekerja sendirian. Ya. Kemudian
siapa kita menjadi tidak penting. Entah kita memenuhi syarat atau tidak, merasa mampu atau tidak, layak atau tidak, yang penting adalah Tuhan mengutus dan menyertai kita. Jadi ketika Allah memilih seseorang dan dia melibatkan orang, maka siapa kita tidak penting. Apakah kita mampu atau tidak, kita cakap atau tidak, kita berpengalaman atau tidak, kita pandai atau tidak, kita layak atau tidak, yang penting adalah Tuhan menyertai dengan segala keberadaan kita itu. Oh ya, jadi Allah itu memberi keistimewaan kepada kita untuk dilibatkan di dalam rencana Dia, di dalam pekerjaan Dia yang Maha Agung itu. Ya. Siapakah sih yang layak untuk melayani Tuhan? Saya cerita hidup saya. Saya itu dibesarkan dalam keluarga miskin. Saya nggak punya bapak. Ada sih bapaknya, tapi tidak adil. Saya boleh katakan fatherless. Jadi bapak saya itu batu, dan berasal dari batu. Saya mau menulis novel Bapak itu Batu. Tapi ini benar ini novel ya. Cuma satu dua novel saya muncul. Ya, tapi kemarin ketika saya ngomong misalnya dengan Niki, muncul tuh ide saya. Nampaknya teman-teman Toraja, coba siapa tahu di antara Anda, saya tantang ini, bisa nggak Anda membuat novel dari budaya Toraja dengan kisah pasangan ya muda-mudi berpacaran, entah berkaitan dengan strata status sosial itu, ya entah dengan budayanya, dengan segala macam yang saya dengar sering kita ngomong itu. Yuk coba diangkat seperti yang kemarin film tentang Ngeri-Ngeri Sedap yang punya Avatar, itu menarik sekali menurut saya, itu sangat bagus sekali menurut saya. Sebenarnya sederhana sekali tentang keluarga, tapi itu menyangkut tentang bagaimana keluarga orang Batak seperti itu. Ayo coba siapa tahu jadi film kan. Tapi saya tahu itu tidak mudah, resikonya juga besar ya, tapi siapa tahu, wah kalau sampai itu saya akan dukung deh, saya mau jadi editornya ya, siapa yang mau ya. Itu saya lemparkan gagasannya, ini keluar dari jalur ya menghambat Tuhan, setahun malah novel ya, tapi betul ya. Jadi misalnya Niki dan siapa gitu ya. Kita mudah-mudahan berbagai pergulatan budaya berkaitan dengan orang tua, macam-macam begitu. Lalu masuk ke gereja, di situ pergulatannya apa? Wah itu kalau sampai itu bisa mendobrak sistem itu, wah itu luar biasa. Ya, oke, baik. Saya kembali lagi ke staff. Ya, jadi saya miskin tadi itu nggak kenal, jadi nggak punya ayah, nggak bisa segala macam persoalan, sehingga tadi ya dengan berbagai macam persoalannya, dengan kesepian, dengan menjadi anak nakal, ya kriminal dan segala macam waktu saya SMA itu nggak kenal Tuhan, karena nggak pernah diajarkan tentang Tuhan, nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, gitu. Jadi mungkin segala macam dosa pernah saya lakukan, ya kecuali membunuh orang, itu belum pernah saya lakukan. Nah, tetapi di dalam anugerah Tuhan kemudian tanggal 19 Desember tahun 83, ketika saya naik kelas 3 SMA, saya bertobat terima Kristus. Itu pun juga karena teman nakal saya itu bertobat. Jadi teman saya nakal dulu sering godain cewek lah, main mencuri lah, merampok lah, dan segala macam itu, mabuk. Jadi dia di sekolah lain, di SMA lain, di SMA 2, saya di SMA swasta. Lalu tiba-tiba kami teler, mabuk begitu di tempat kos sama-sama begitu. Dan saat kami pergi bersama-sama, loh, kalau saya lihat dia Kristen, saya Katolik waktu itu, karena teman kami waktu itu mayoritas Katolik, saya ngikut dia Katolik, Katolik, tapi teman ini orang Batak, Kristen. Jadi kalau pernah suatu saat kami persekutuan doa,
dia yang paling akhir doanya, karena yang Kristen pintar doanya, yang Katolik itu doanya hafalan semua, Bapa kami yang di surga dan sebagainya begitu dan sebagainya, Salam Maria terus ya. Nah suatu saat saya lihat tuh kok dia baca Alkitab, itu yang kemudian saya tahu itu namanya saat teduh pagi hari. Lalu saya tanya, namanya Iwan, kok kamu baca Alkitab? Oh iya. Lalu dia cerita pengalaman dia bertobat, dia menceritakan tentang pelayanan siswa, dia bertobat di satu persekutuan dan sebagainya. Lalu dia ajak, dan kamu ikut persekutuan ini. Oh iya, saya begitu, saya sungkan dengan dia. Pernah berkelahi, saya kalah. Ya akhirnya ya. Tapi sekarang dia jadi pendeta di Bandung. Ya jadi memang luar biasa ya, Tuhan itu nakal-nakal ini jadi hamba Tuhan. Dan akhirnya saya ikutlah. Suatu saat saya nggak mau datang karena saya Katolik. Saya tahu itu persekutuan Kristen. Saya nggak tertarik begitu juga. Suatu saat kami waktu pulang sekolah SMA, lalu ketemu di tempat warung es begitu. Dan dia ketemu, loh Dan, kamu kok nggak datang ke persekutuan? Oh ya maaf, sorry Man. Oke, nanti aku akan datang. Akhirnya saya datanglah ke persekutuan itu. Dan akhirnya dari persekutuan itu mengadakan retret, dan saya ikut, dan saya bertobat ikut KKR di situ. Dan yang berkhotbah pada saat itu adalah kakaknya Mas Gunawan, Mbak Umi Yati Pinili. Itu yang memberi saya, menolong saya bertobat iman Kristus. Kalau Anda membaca buku saya, Bagaimana Diselamatkan Dalam Kristus, yang membuat rincian-rincian pengakuan dosa itu, saya ditolong dari dia. Ya, itulah membuat hidup saya berubah, berbalik. Sehingga kemudian saya ikut PA, ditolong, ikut PA, kemudian di Perkantas, waktu itu PSKS ya, Persekutuan Siswa Kristen Solo. Terus bertemu dan sebagainya. Ya, mengalami berbagai macam pergumulan yang tidak mudah dengan berbagai macam pertumbuhan. Tapi saya bersyukur karena perubahan saya begitu besar ya, dari yang macam-macam perbuatan tadi itu makin berubah dan sebagainya. Sampai setengah tahun saya bertobat pun saya sudah mimpin PA. Ya memang anak ajaib memang ya. Dari Desember bertobat, Juli saya mimpin PA karena saya KKR di antara siswa-siswa. Lalu siapa yang mau ikut PA? Saya PA gitu ya. Terus jalan, meskipun nggak tahu yang ngajarin siapa gitu. Ya. Nah, lalu dalam satu titik tertentu ya, di dalam kondisi yang seperti begini, saya kemudian kan daftar SMA, daftar perguruan tinggi nggak diterima karena mama saya bilang nggak ada uang untuk itu. Tapi saya nekat untuk kuliah. Kenapa? Karena saya pengen jadi orang kaya. Lalu lewat jalur perguruan tinggi itu 2 kali nggak diterima. Tapi saya tetap setia, tetap ikut PA, tetap melayani, tetap datang ke persekutuan. Di mana-mana jalan kaki karena nggak punya uang. Ya. Dan akhirnya terus selama 2 tahun itu saya nganggur kemana-mana, saya bingung, gitu ya, hidup nggak jelas. Kadang-kadang pengen mati, tapi nggak takut mati, ya sepi sekali, ya, kosong sekali begitu. Tapi terus akhirnya saya kerja di satu perusahaan, ya satu perusahaan PT Konimek, ya yang mengeluarkan Hexos, Paramek dan segala macam itu selama 6 tahun. Nah, itu pekerjaan umum saya pertama dan terakhir kali. Karena setelah itu saya jadi full time. Ya, saya ngelamar selama hidup saya itu hanya melamar dua perusahaan. Yang satu perusahaan kecap, dijawab terima kasih untuk lamaran Anda, maaf kami belum membutuhkan. Dan dari PT Konimek itulah saya diterima. Dan itu ajaib, tapi saya nggak cerita ya. Jadi banyak sekali pernyataan kehendak Tuhan sampai saya ngerti kok. Tuhan itu ngomong kamu diterima, saya langsung tahu. Jadi saat itu Tuhan bicara kamu diterima hari ini, dapat curang. Ya terima hari itu dapat curang. Nah terus sampai kemudian kuliah, kemudian jadi full time tahun 93 ya. Nah dari situ saya melihat begini, saya dengan latar belakang seperti itu nggak ada yang peduli dan dengan berbagai macam kelemahan dan segala macam itu, tapi Tuhan melayakkan saya bisa melayani sampai saat ini, bahkan dengan berbagai macam hal yang saya bisa lakukan. Karunia-karunia yang Tuhan beri itu semua karena anugerah. Jadi bukan sesuatu yang hebat sebenarnya dalam diri saya. Kalau Tuhan tidak menolong saya, kalau Tuhan tidak mengangkat saya dari lumpur seperti itu, mungkin saya tidak akan bisa berdiri seperti ini. Jadi betapa istimewanya Tuhan percayakan. Dan saya jujur juga mengatakan, kalau sekarang saya melayani teman-teman diundang seperti begini,
juga bukan berarti mudah bagi saya. Waktu Mas Gun sebelum meninggal, kami daftar staf di Jawa Tengah. Waktu itu Mas Gun khotbah. Dari pas setiap kali Mas Gun khotbah, saya selalu serius mikirin itu. Waktu Mas Gun khotbah tentang seorang staf, seperti apa dan sebagainya. Di dalam pernyataan firman Tuhan itu Tuhan bicara kepada saya secara pribadi. Kamu lihat Gunawan itu, ya. Dia kemana-mana keliling, membawakan pemuritan dan sebagainya. Tapi ngapain kamu? Dan sebagainya. Saya jujur pada saat itu kalau diminta ngisi, saya akan ngomong, Mas Gun aja. Ya, saya akan ngomong, Mas Gun aja, hebat itu. Dan pasti betul. Kalau saya mau jujur mengatakan, sekarang ini yang bentuk-bentuk bulat-bulat pemuritan itu kalau bukan dari Mas Gun nggak ada. Saya mau jujur mengatakan, itu perjuangan bertahun-tahun teman-teman. Kita dulu mengadakan konferensi di Solo itu dulu kita berdebat besar sekali sampai akhirnya diterima. Dan kemudian membuat pola hidup PB, murid dasar, murid melayani itu dari kami, dari Mas Gun yang memperjuangkan itu dari jauh lama sekali dan penolakannya tidak mudah saat itu. Jadi saya ngerti perjuangan Mas Gun tidak mudah untuk memperjuangkan bagaimana kita memperjuangkan jika masuk menjadi seorang guru. Dan pada saat Tuhan bicara seperti itu, lalu saya komitmen, ya saya mau untuk melayani, menolong orang, memberitakan pemerintahan itu. Waktu mendampingi Mas Gun meninggal, Mas Gun meninggal sekitar jam 3. Sebelumnya saya menengok sekitar beberapa hari dengan Esa waktu itu di ICU. Lalu teman-teman bilang, Mas Dan jangan pulang dulu, Mas Dan jangan pulang. Sebenarnya waktu itu saya mau nginap 2 hari lalu pulang. Dan teman-teman bilang, Mas Dan jangan pulang. Sampai saya diinapkan di hotel, terus sampai berapa lama pun saya di hotel itu, pokoknya nggak boleh pulang menemani Mas Gun. Jadi saya terus datang. Akhirnya terakhir sekitar jam 2:30-an. Jadi saya mendoakan, saya bicara dengan dia di telinga. Lalu di telinga terakhir 2:30 itu saya ngomong kepada Mas Gun gini, Mas, saya tahu Mas Gun sudah berjuang untuk pelayanan ini. Saya tahu Mas Gun sudah luar biasa. Saya tahu hasilnya. Termasuk saya adalah hasil yang Mas Gun perjuangkan. Kalau Mas Gun lelah, saya akan menolong untuk menggantikan visi itu, melanjutkan visi itu. Jam 3 meninggal. Jadi saya berpikir pada saat itu, apakah Mas Gun menunggu saya harus datang? Sudah berhari-hari, teman-teman tahu, Stefanus itu cepat sekali sebenarnya kalau bekerja. Tapi kami berdoa lama sekali, kami berhari-hari. Kami tahan betul untuk tidak meninggal. Tapi terus akhirnya waktu itu berbicara, Mas Gun kalau udah lelah, udah capek, saya nggak apa-apa kok, istirahatlah. Udah berbicara seperti itu, udah langsung drop. Itu saya komitmen, kemudian saya mau melayani. Jadi kalau saya jumpa dengan teman-teman seperti ini, itu terharunya besar. Ingat komitmen saya, istimewa untuk melayani, anugerah Tuhan itu. Tapi juga menjumpai teman-teman itu sebagai anugerah. Teman-teman berjuang tidak mudah. Kadang-kadang membuat saya merasa, aduh, betapa istimewanya saya ya, bisa dipakai dan sebagainya. Melihat teman-teman yang berjuang di ujung lapang, di ujung tombak, di ujung ladang, macam-macam yang sangat sulit dan tidak mudah. Kalau saya mau enak, saya nggak mau datang kok. Di zona nyaman saya kok. Tapi saya masih mau berjuang seperti itu. Saya pegang, dari kemarin saya ngomong kepada istri saya ngomong kepada anak-anak saya, karena saya komitmen dengan Mas Ustaz, buat bicara kok, kamu harus datang, kamu kenapa enak-enak, itu Mas Ustaz berjuang kemana-mana. Itulah panggilan, betapa istimewa dan percaya kan. Ya. Jadi, kalau sekarang kita dipanggil, betapa istimewanya Tuhan memanggil kita, siapakah kita? Nggak ada yang layak sebenarnya. Macet lah. Oh ya, nggak ada. Jangan terlalu banyak cerita, jangan cari ngambek. Ya, Allah tidak mencari orang-orang yang merasa memadai. Allah tidak mencari orang yang merasa dirinya pantas. Allah tidak mencari orang yang merasa dirinya layak. 2 Korintus 3:5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Betul, saya pun juga begitu.
Kemana-mana juga tidak mudah bagi saya. Tapi Tuhan yang menyanggukan, Tuhan yang menolong dan segala macam. Teman-teman pun juga begitu. Ya. Perasaan kurang, perasaan tidak memadai, perasaan tidak layak, itu bisa menjadi kesempatan kita bergantung kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 12 itu Paulus mengatakan, ketika dia berdoa, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka Paulus lebih suka bermegah di dalam kelemahan, penderitaan, kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya. Karena kelemahan, kesulitan, masalah, kekurangan kita, itu justru menjadi kesempatan kita untuk bergantung kepada Allah. Sehingga kita tidak bergantung kepada kemampuan, kekuatan, pengalaman, kefasihan lidah kita. Tidak. Justru ketika kita menemukan begitu banyak compang-camping hidup kita, ketika melihat begitu banyak sekali porak-poranda hidup kita, itu menjadi kesempatan. Tuhan, aku depend on. Aku bergantung penuh kepada Engkau. Aku sebenarnya tidak layak. Kalau Engkau sekarang masih memakai aku, itu karena anugerah, karena keistimewaan yang Tuhan beri kepadaku. Sebenarnya aku tidak pantas, tidak layak untuk menjalani semua ini. Itu menjadi kesempatan kita bergantung. Dan akhirnya pada saat itu Musa menjawab kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi ketika Allah ngomong, Musa, kamu pergi, aku mengutus engkau ke Mesir, membawa umatku keluar dari Mesir. Lalu Musa menjawab ini. Nanti kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus? Siapa namanya? Lalu Musa tanya, nanti aku harus jawab apa? Ini Allah menjawab Musa begini. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Allah menjawab kepada Musa, kalau orang Israel bertanya, siapa yang mengutus engkau? Siapa namanya? Aku adalah aku yang mengutus engkau. Apa artinya? Yang mengutus atau yang menjadi arti bagi Musa pada saat itu adalah, apapun Musa yang kau butuhkan, aku adalah aku. Dan pada saat itu Musa adalah membutuhkan dorongan. Saat itu Musa sedang merasa terpuruk. Saat itu Musa merasa tidak berdaya. Musa merasa tertolak. Dan dia membutuhkan kekuatan dorongan untuk melaksanakan tugas itu. Pada saat ini, apakah Anda membutuhkan penghiburan dari Allah? Apa yang Anda sedang butuhkan dari Allah? Apakah Anda membutuhkan dorongan? Apakah Anda membutuhkan kekuatan? Apakah Anda membutuhkan mujizat? Apakah Anda membutuhkan pertolongan apapun? Apakah Anda membutuhkan pencukupan kebutuhan apapun? Atau apakah kita membutuhkan kemenangan atas dosa tertentu? Semua yang kita butuhkan adalah Allah yang kita butuhkan. Aku adalah aku. Jadi apapun persoalan Anda saat ini, apapun kebutuhan Anda saat ini, kebutuhan kita adalah aku adalah aku. Allah yang kita butuhkan. Jadi, kita memang menyadari bahwa kita itu lemah, tidak layak, tidak memadai. Namun jangan hanya berhenti pada sikap seperti itu. Jangan terus fokus kepada ketidakmampuan kita, ketidaklayakan kita, ketidakbecusan kita, kebodohan kita, kegagalan kita. Jangan selalu fokus kepada itu. Memang betul itu begitu. Tapi jangan terus fokus konsentrasi ke situ. Tetapi seharusnya kita juga harus memiliki kesadaran
bahwa Allah itu lebih dari cukup untuk mengatasi segala sesuatu yang kita kumpulkan. Bahwa Allah sanggup untuk mengatasi segala ujian, kesulitan, persoalan kita. Baik yang muncul dari dalam kita sendiri maupun dari luar. Mari menyadari secara balance. Kita mengakui kok segala kelemahan, kebobrokan, kegagalan hidup kita. Tapi jangan hanya fokus kepada hal itu. Fokus juga bahwa Allah itu juga menyertai kita. Mampu untuk mengatasi segala keadaan apapun yang terjadi pada kita. Kesulitan apapun saat ini yang menimpa kita, Allah sanggup untuk menyelesaikan itu. Bahkan sesuatu yang kita anggap mustahil sekalipun. Saya lanjut. Kita masuk kepada panggilan yang kedua adalah panggilan Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pada saat itu Gideon sedang mengiring gandum. Ya, kembali dia sedang bekerja. Dan malaikat Tuhan menjumpai dan memanggil dia untuk menjadi alat membebaskan umatnya dari bangsa Midian. Apa respon Gideon? Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Gideon menolak ketika dipanggil dengan alasan dia paling kecil dari kaumnya, seorang yang paling muda juga dari keluarganya. Jawab Tuhan apa? "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Kita juga mungkin seringkali beralasan begitu. "Tuhan, aku ini masih muda, umurku masih berapa? Aku belum punya banyak pengalaman, aku masih staf junior, nggak ada apa-apanya, nggak tahu banyak Alkitab." Dan segala macam kita merasa menjadi orang yang inferior. Dari situ kita bisa belajar. Tidak menjadi soal kita itu kecil. Tidak menjadi soal kita itu paling muda. Bukan kelemahan kita, bukan kekurangan kita yang perlu kita pikirkan. Tetapi yang harus menjadi fokus kita adalah bahwa Allah menyertai kita dan Dia menjadi kekuatan kita. Jadi, kalau hidup kita memang tidak memadai, tidak layak, tidak pantas, sadari betul bahwa orang-orang pada zaman dulu juga merasakan bahwa mereka juga percaya bahwa Allah itu lebih dari cukup. Mereka dulu juga merasa tidak layak. Tapi mereka punya kelebihan. Tidak, responnya tidak berhenti, aku tidak memadai, aku nggak layak, jangan pilih aku, enggak. Tapi mereka juga melangkah lebih lanjut. Meskipun aku tidak memadai, aku tahu Allah yang memanggilku, Allah yang memutusku, lebih daripada cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Yeremia. Saya akan mengambilkan 3 tokoh ini. Yeremia adalah seorang nabi besar dari Allah. Tulisannya begitu panjang. Dia setia terhadap panggilan Allah dan menderita karenanya. Kalau Anda baca kitab Yeremia, berapa banyak dia penderitaan, termasuk dia pernah dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Namun bagaimana datangnya panggilan itu? Dan bagaimana respon dia ketika Allah berfirman supaya dia memegang kepemimpinan dalam kerajaan? Firman Tuhan datang kepadaku. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi saat itu Allah menyatakan kepada Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bahkan jauh ketika di dalam kandungan. Respon Yeremia, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Menolak, mengelak, mencari alasan. Aku masih muda, aku nggak pandai ngomong. Reaksi awalnya sama, perasaan tidak memadai, tidak layak, tidak sanggup melaksanakan tugas itu. Jawab Tuhan apa? Berfirmanlah kepadaku, tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah kau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Apa prinsip yang bisa kita ambil? Bahwa Allah yang maha kuasa itu dan maha segala-galanya akan berjanji menyertai orang yang dipanggil untuk melayani dia. Ketika Allah memanggil orang untuk dipakai, diutus kepada satu tempat, kepada satu kelompok tertentu, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Janjinya akan menyertai orang itu. Jadi Allah tidak akan hanya mengutus saja, tapi Allah akan menyertai orang itu, supaya rencana Allah itu, supaya tugas yang diberikan kepada orang itu bisa dilakukan dengan kuasa Allah. Itu janji yang pasti. Tetapi Allah tidak berjanji bahwa akan ada pekerjaannya mudah, ya. Melainkan kepastian bahwa kehadiran, perlindungan, dan bimbingannya itu akan selalu terbukti. Saya ulang, prinsipnya adalah Allah ketika dia memiliki rencana untuk menyelamatkan orang lain, dia akan memakai orang, dia akan memanggil orang, mengutus orang, dan dia berjanji akan menyertai orang itu. Itu satu kepastian. Tetapi Allah tidak pernah berjanji bahwa pelayanan yang dilakukan, tugas yang dikerjakan akan mudah untuk dilakukan, akan mudah untuk dihadapi. Tidak. Jadi akan ada masa-masa sulit yang akan dijalani oleh hamba yang akan diutusnya itu. Tetapi yang pasti adalah Allah akan membimbing, menyertai, akan menolong, menopang. Itu akan terbukti di dalam sepanjang hamba Tuhan itu hidup di dalam panggilan. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan penyertaan, ya. Aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, ya. Aku menyertai engkau seperti pahlawan yang gagah. Jadi saya langsung masuk kepada kesimpulan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua bagian ini? Kalau kita sebagai seorang staf, bagaimana kita menghidupi panggilan kita? Yang pertama, panggilan dan janji penyertaan Allah itu masih berlaku sampai akhir zaman. Ya. Ketika dia mengutus para murid untuk pergi menjadikan segala bangsa murid, maka Allah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika teman-teman dan saya yakin bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang staf, bahwa Tuhan mengendaki kita menjadi seorang staf di tempat dimanapun kita berada, yang harus teman-teman yakini adalah penyertaan Allah itu pasti ada. Jadi Allah ada tidak sendirian. Meskipun ada di kota sendirian, meskipun ada di daerah sendirian, meskipun tidak ada staf lain kecuali Anda, bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang menopang Anda, tidak ada seorang pun yang mengerti Anda, tapi satu pribadi Allah yang Maha Tinggi itu akan ada di situ menyertai Anda. Dan dia akan selalu membimbing, menopang sampai selama-lamanya.
Janji penyertaan ini tidak berlaku bagi semua orang. Yang mengatakan aku menyertai sampai kelama-lamanya itu tidak berlaku bagi semua orang. Itu berlaku bagi orang yang melayani, menjadikan segala bangsa muridnya. Jadi ketika kita tidak melakukan tugas itu, maka janji itu juga tidak akan kita alami. Ketika kita taat, ketika kita setia di dalam tugas itu, panggilan kita, maka janji penyertaan itu akan kita alami. Maka itu yang penting kita perhatikan adalah terus fokus kepada panggilan kita. Fokus terus pada panggilan untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain dimanapun kita berada. Teruslah jadi murid, berjuanglah terus jadi murid, hidupi murid meskipun Anda terus jatuh bangun, tapi terus makin lama makin serupa dengan Yesus dan memuridkan orang lain sesulit apapun, di dalam kondisi apapun, meskipun Anda single fighter sekalipun, teruslah berjuang. Meskipun orang nggak ngerti Anda, meskipun mungkin orang nggak tahu apa yang Anda lakukan, terus fokus ke situ. Yang kedua, hidup di dalam prioritas. Hati-hati dengan kesibukan. Jangan terlalu sibuk untuk sesuatu yang tidak esensi. Fokus kepada panggilan memuridkan orang lain. PI, memimpin kelompok-kelompok untuk melipat gandakan jumlah pekerja. Jadi jangan terus hanya khotbah, jangan hanya terus memberikan training, tapi terus muridkan kelompok-kelompok, menghasilkan pekerja-pekerja baru. Ya. Kenapa? Karena banyak orang salah menganggap kesibukan itu sebagai kesuksesan. Jadi jangan salah. Ya. Yang selanjutnya adalah tidak ada alasan masalah usia. Anda mungkin masih muda, mungkin Anda sudah lanjut usia. Saya 58 tahun ini, masih muda ya. Seusia Anda paling sedikit kan. Jadi kalau nanti 2 tahun lagi saya pensiun, ya. Kalau dari perkataan kan untuk 2 tahun, 60 tahun ya. Tidak ada masalah untuk usia, untuk terus melayani. Anda masih muda, masih tua, sudah tua. Ya, terus melayani. Ya, tidak ada alasan latar belakang apapun. Saya ini latar belakangnya buruk sekali. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan tidak mampu, merasa tidak mampu. Tidak ada alasan belum berpengalaman. Tidak ada alasan masalah temperamen. Tidak ada masalah kepribadian, penampilan, kegagalan. Bila Allah memanggil. Jangan selalu cari cara yang termudah, ya, cari aman, ya, atau mundur dari sesuatu yang mungkin sulit kita hadapi, atau menuntut langkah iman yang berat. Jadi jangan selalu kita berpikir kan yang mudah-mudah, nanti kalau sulit kita mundur, kita nggak mau. Enggak. Kalau kita komitmen kepada panggilan kita, sesulit apapun, survive. Tadi baik, kembali kepada panggilan, back to the calling. Bahwa aku dipilih, diutus untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan menuntut kita untuk mengambil langkah iman, bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun. Jangan cari aman. Kalau cari aman kan semua serba baik, lancar, gitu kan. Tuhan, saya berdoa supaya siswa-siswa saat ini saya nggak perlu datang ke sekolah-sekolah. Saya hanya duduk diam di dalam rumah persekutuan. Mari datangkan mereka seperti belalang. Siswa-siswa, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, mereka berbondong-bondong memenuhi rumah persekutuan itu. Ini hadiratmu. Dijawab nggak kira-kira? Mungkin dijawab sekali 2 kali, tapi seringkali tidak. Seringkali kita harus datang ke sekolah, nemuin orang yang dijumpai, malah lompat jendela lain, keluar tempat lain. Betul? Lalu kita mulai mikir, wah gak enak ya, melayani susah amat. Ya, kita tidak akan cari aman di situ. Ada masa-masa sulit dan sebagainya di dalam situasi. Ya.
Jangan melayani karena diterima. Jangan melayani karena ingin diterima, dimengerti. Jangan karena merasa ingin dianggap penting, karena dibutuhkan. Tapi karena Allah menghendaki. Itu alasan Anda melayani. Ya. Jadi kalau Anda nggak diterima, tetap melayani nggak? Kalau Anda disalah mengerti, melayani nggak? Jawabannya susah amat. Kalau nggak dianggap penting, nggak dibutuhkan, kalau Allah memanggil betul Anda, tetap melayani. Baik. Nah, ini selanjutnya. Belajar hidup dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Ketika menjalani panggilan kita, ketika kita memasuki masa-masa sulit dalam hidup kita, belajar hidup dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Yang pertama, hidup dicukupkan dengan keuangan kita, bergantung penuh kepada Tuhan. Masa depan kita yang tidak jelas seperti apa, besok menikah apa enggak, madesu. Ayo dipuaskan dengan Allah. Mungkin juga kita belajar untuk dicukupkan, dipuaskan dengan penerimaan, berkenan kepada Allah. Mungkin nggak akan ada orang yang menerima kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak mau dengan kita. Belajar untuk kita puas penerimaan oleh Allah, yang tidak pernah bosan menerima kita yang seperti ini. Saya bayangkan ya, kalau seandainya Allah bosan dengan kita, belum coba berapa kali kita itu ngaku dosa, tiap hari kita ngaku dosa, Tuhan ampuni saya, lalu aku bosan sama kamu, gitu. Dipites, ada bahasa Jawa, dipites lah, dipencet, kita sudah mati, dipegang hidupnya, mati kita, betul nggak? Tapi sampai saat ini kita masih hidup. Berapa Tuhan itu masih menerima kita setiap saat loh, dan nggak bosan-bosan loh ngampuni kita. Ya, puas dengan penerimaan dan berkenan kepada Allah. Siap untuk gagal atau berhasil dalam pelayanan. Kalau gagal, jangan frustasi, jangan putus asa, jangan bunuh diri. Ya. Pelayanan kadang-kadang gagal. Ada masa pasang surut. Tapi bukan berarti lalu seenaknya melayani. Yang Anda nggak berbuah. Kalau petani nggak pernah menanam, nggak pernah menyirami, ya nggak mungkin dapat buah. Mengerti maksud saya? Anda sudah menanam, menyiram, tapi kemudian dimakan mereng, itu bukan salah Anda. Tahu ya? Jadi kalau Anda sudah berjuang, PI mendekati, sudah macam-macam, sudah berdoa, orang yang Anda pimpin tiga orang, mungkin 4 orang dalam satu kelompok, keluar semua, termasuk Anda malah keluar juga. Ya. Nggak apa-apa. Tidak selalu ukuran keberhasilan seorang staf itu diukur asesmennya dengan keberhasilan, berapa PB-nya, berapa muridnya, berapa pembuat muridnya. Nggak selalu bisa diukur begitu. Memang perlu dievaluasi. Memang kadang-kadang ada asesmennya. Kalau memang tidak melakukan tugasnya, memang kalau dia tidak melakukan peran dengan baik, ya tentu ada catatan. Tapi kalau sudah berjuang apapun, ukuran-ukuran pelayanan itu tidak bisa jadi ukuran. Ya. Nanti kita akan selalu persoalan kita akan target-target terus, juga frustasi hidup kita. Itu yang penting. Ya. Lalu siap dilupakan. Siap tidak dimengerti, siap dimusuhi, siap nggak? Siap dilupakan adik-adik yang kita tolong dulu jadi alumni, kok dia nggak ngerti, kok dia lupa, kita sudah berjuang PI, kita nolong dia bertumbuh, buahnya persembahannya ke tempat lain. Betul nggak kadang-kadang kita begitu? Siap nggak ketika kita disalah mengerti, dilupakan, bahkan kemudian difitnah, dimusuhi? Itu nggak mudah. Kadang-kadang antar staf pun kadang-kadang bisa bentrok, bisa konflik, bisa saling gesekan terjadi.
staff dengan senior staff, dengan junior staff, dengan media staff, atau dengan board juga kadang bermasalah. Ayo, mungkin perlu membuat tadi kerumunan. Ayo, bagaimana menjadi mentega? Jangan hanya nyanyinya saja loh. Mentega dan roti tadi. Ya, mentega pada waktu nyanyi, tapi dalam kenyataan sehari-hari di lapangan Anda seringkali friksi yang bermasalah. Ada berontak itu kepada atasan, lawan otoritas. Siapa sih dia mimpin nggak becus itu, nggak betul tuh, kok dia sini nggak bagus tuh, macam-macam begitu. Jangan, saya nggak pernah melakukan Mas Gunawan. Saya nggak selalu setuju dengan Mas Gunawan. Waktu Mas Gun masih model kasar itu, saya nggak selalu setuju. Ada beberapa karakter waktu Mas Gun juga saya nggak pernah, tapi saya nggak pernah melawan otoritas sendiri. Ketika orang menjelekkan dia, saya selalu mengatakan sesuatu yang benar. Dulu waktu Mas Gun kalau model kasar itu, Anda tahu ya pernah? Kalau di bis itu waktu kami melayani sama-sama, tukang permen itu meletakkan di pangkuan kami gitu. letakkan gitu. Mas Gun bisa manggil, sini ambil gitu. Ya saya duduk di sebelahnya, kalau dia berantem gimana? Ya dulu ngeri sekali kan. Ya Mas Gun bisa marah membubarkan acara seperti misalnya ada game seperti tadi malam itu. Oh, Mas Gun bisa marah itu di zaman dulu. Ya, saya minta bubarkan kan. Saya bubarkan tuh panitianya langsung besok pagi habis makan pagi nangis semua di aula dimarahin sama Mas Gun. Saya nggak setuju semua pada saat itu. Tapi memang kemudian Mas Gun berubah karena komunitas. Ya, akhirnya kan nggak pernah marah-marah lagi. Ya selalu senyum-senyum dan segala macam. Ya. Tapi saya nggak pernah menentang otoritas dia. Saya belajar dari Daud kepada Saul. Meskipun Saul dia salah, dia selalu menghargai orang yang diurapi Allah, orang yang diurapi Allah. Biarkan Tuhan yang menggeser dia sendiri. Jadi jangan melawan otoritas kalau Tuhan sudah berikan otoritas. Ya. Tapi kalau misalnya memang pemimpin itu nggak baik, bagaimana? Kita bicara, kita doakan, terus doakan, bawa kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Kita bisa naik balik kok kepada Tuhan kita yang lebih tinggi. Itu yang bisa kita lakukan. Karena tidak semua pemimpin akan bisa memahami semua apapun yang kita mau. Tapi juga di antara staf, senior, junior, buat kesatuan tadi mentega dan roti, ya, celana dan baju. Betul-betul ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, ayo tolong. Saya selalu punya prinsip begini, kalau itu saudaraku, apapun yang terjadi pada dia, aku akan perjuangkan kok. Ketika waktu dulu LPMI dulu sempat didemo oleh FPI, saya waktu itu paman saya itu komandan satgasnya PDI. Kami bantu ke membackup rumah persekutuannya, kami jaga betul-betul dari FPI waktu itu. Kami rapat waktu itu dengan PDI. Kenapa? Saudara, meskipun tidak satu organisasi, saya saudaraku, apapun yang terjadi, kamu tak bela. Ketika kamu punya kesulitan, seperti tadi, sedih, menghibur gitu ya, begini-begini tadi itu. Ya begitu betul, aku mendoakan, ya lakukan itu betul. Ya. Jadi saya mau mengatakan begini, jadi jangan sampai permusuhan, jangan sampai kemudian terjadi friksi karena kita ciptakan terus-menerus. Biarkan kemudian, yang penting ini, pelayanan itu tidak terlalu penting kok menurut saya. Yang lebih penting adalah aku punya relasi yang baik dengan saudara. Pelayanan itu justru akan efektif kita bersatu dengan baik. Ketika ada ketidaksetujuan, mari kita bicarakan sama-sama, kita rapatkan, mari kita diskusikan, saling rendah hati, besar jiwa dan segala macam. Ya, jadi kita berjuang bersama-sama. Lalu, ini yang susah, yang terakhir. Jangan dilihat ya, jadi nggak usah ya, nggak usah dibahas ya, nggak usah, lewat aja ya. Siap tidak nikah? Saya tidak mengatakan Anda ketika menikah. Betul, kalau saya mau dalam hati saya pengen Anda menikah. Kenapa saya mendirikan mentoring teman hidup? Itu karena kerinduan saya ingin menjembatani orang-orang supaya menikah. Dan ketika ada orang menikah, saya senang sekali. Jadi kemarin saya menghadiri 2 anggota saya menikah.
karena perjodohan mentoring teman hidup itu. Tapi belum semua. Saya terharu, nggak dapat apa-apa, tapi senang. Kenapa? Saya seperti jadi alat untuk menjadi jawaban doa. Orang yang nggak kenal dulu-dulunya, di jembatannya kenal, jadinya menikah. Ya, rencana bulan Oktober mungkin saya akan ke Semarang membuat konsep tentang mentoring teman hidup itu. Jadi tidak online akan dilakukan, tapi nanti akan onsite mungkin di berbagai tempat. Ya, tapi ini ngatur jadwal macam-macam. Tapi Semarang mungkin minta saya untuk diadakan onsite itu. Ya mungkin nanti diinfokannya, siapa tahu kalau ada yang ketemu dia nggak lintas berbagai macam. Ini yang putra-putra kan ada berapa nih putra? 1, 2. Kalau Rere sama Kak Anto kan sudah ya, nggak perlu diperhitungkan lagi. Ada 2 ya, laki-laki. Ada lagi yang masih single kan? Nah. Oh, sudah tutup ya? Oh, sudah tutup. Oh, berarti sudah tutup berarti ya? Yang masih 1 ya, single ya? Yang mana saya tanya, belum punya macam? Belum mas. Oh ya, berarti cari di sini masih banyak banget saya bilang. Laki-laki. Kalau laki-laki, saya mau katakan dengan jujur, seorang laki-laki anak Tuhan, saya katakan kalau dia memilih perempuan yang terbaik, saya katakan dia pasti bisa. Tapi seorang perempuan belum tentu mendapatkan pria yang terbaik, karena stoknya terbatas. Makanya kalau sampai laki-laki cari orang di luar persekutuan, aduh itu mengenaskan sekali. Banyak ya? Lah ya, hanya gara-gara di sana lebih modis, di sini tidak modis. Loh, yang penting itu karakternya, ya enggak? Nah, jadi bisa cari yang di antara kita ya, ya siap. Ya, oke. Kesepian siap tidak dari kesepian, masa-masa sendirian, mungkin menanggung berbagai macam penderitaan sendirian, kadang-kadang kondisi. Saya pernah ceritakan tadi, Mas Firman, saya kesepian, aku juga sepi, sama-sama sepi, begitu, menderita. Ya. Tapi puas dengan Allah. Kita harus kembali kepada Allah, apapun kondisi. Kita nggak bisa bergantung pada siapapun dan apapun. Suatu saat hanya Allah yang akan kita butuhkan. Hati-hati dengan iri hati, tidak puas, kekecewaan, marah. Kalau Anda punya perasaan-perasaan seperti ini, hati-hati. Ini biang pertikaian, biang konflik, biang perpecahan, dan segala macam. Muncul iri hati dengan staf yang lain, iri hati dengan segala macam. Enak ya yang di luar sana bisa ini dan sebagainya. Enak ya di organisasi begini. Tidak puas dengan macam-macam. Kecewa, marah, merasa sudah mengerjakan banyak, sudah berkorban banyak, merasa kerja keras dan layak, pantas sehingga menuntut ini itu. Tapi tidak dipedulikan, tidak dihargai, tidak ada imbalan, doa nggak dijawab, tidak diberkati, kecewa, marah. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu terikat dan berhutang budi pada kita sebagai staf, sehingga Tuhan layak berbuat sesuatu kepada kita. Kadang-kadang kita juga menuntut organisasi, menuntut orang, kok nggak ingat sih kepada kita? Sebagai staf, kita memang harus melayani, tetapi hasil itu adalah tergantung Allah. Ya, hati-hati. Kita merasa sudah memberi waktu, hidup, uang, maka punya hak untuk dihargai dan ditolong. Membandingkan diri dengan orang lain atau organisasi lain, apa yang didapat orang lain mungkin lebih baik daripada kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Selain engkau,
tidak ada yang lain selain Tuhan yang kita ingini di bumi dan di surga. Tahu lagu ini? Nyanyi lagu ini tidak mudah. Kalau keluar dari hati, belum tentu berani. Selain Engkau tidak ada itu ingin di bumi dan surga. Jadi apapun aku tidak ingin apapun, tidak ingin penerimaan, tidak ingin apapun, tidak menuntut apapun, apapun keadaan yang terjadi, bahkan kehilangan apapun, hanya Engkau yang aku ingin. Secara berkala ambil waktu ABG. Apakah terus jadi staff? Itu juga perlu jadi pemikiran. Nanti ada fase di mana kita masuk ke karier kedua, masa pensiun. Apakah akan terus long term atau kita akan berhenti jadi staff? Apakah mau studi lanjut atau pelayanan lain? Apakah menyiapkan pensiun secara organisasi? Kalau Anda mau menyiapkan pensiun, kenali karunia, kembangkan, terima batas-batas. Yang terakhir adalah setia sampai akhir. Saya menyiapkan pensiun saya. Aku belum tahu nanti seperti apa. Pasti mendoakan. Tapi saya menyiapkan karunia apa? Saya akan terus melakukan pemuridan. Saya akan terus sampai akhir hidup saya untuk terus memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid, melipat gandakan. Itu akan komitmen saya. Kedua, karunia saya akan nanti berkaitan dengan konseling keluarga-keluarga itu. Itu akan menjadi bagian yang saya lakukan. Saya akan menulis banyak buku. Sekarang sedang menulis bahan-bahan PA. Nanti mungkin akan bahan-bahan PA terkait pemuridan, bahan-bahan PA tentang relasi suami istri, di dalam pernikahan dan sebagainya. Nanti ke depan akan membuat hal seperti itu. Ya. Jadi teman-teman berpikirkan, doakan bahwa Anda dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah selesai hidup kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Dan Tuhan mengatakan, setialah, ikut aku. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berhentilah Anda sesuai dengan panggilan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhan. Engkau sudah setia dengan tanggung jawab. Apapun yang terjadi, situasi yang sesulit apapun, hidup di dalam panggilan Allah. Kita nyanyi lagu yang itu apa? Selain kau, ya bisa. Selain kau tiada yang lain. Padahal lagu terkenal kan ya? Iya. Lagu terkenal takut nyanyi. Tahu nih, dia sudah tahu nih. Kurang lebih begitu. Kita nyanyikan lagu itu dengan sikap berdoa kepada Tuhan selain kau.
apakah kita, kalau kita menengok kehidupan kita, sebenarnya kita punya alasan untuk tidak mau dan menolak ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani dan menjadi seorang staf. Ada banyak hal yang membuat kita frustasi. Ada kondisi-kondisi di mana kita merasa gagal. Kita melihat ketidakbecusan, ketidaklayakan, ketidakpantasan kita. Bahkan mungkin orang-orang di dekat kita pun menganggap kita tidak layak. Mungkin juga kita menghadapi masa-masa sulit ketika kita melayani. Kita mengalami penolakan, tidak dimengerti. Masa-masa di mana kita merasa sepi, sendirian berjuang, dan seakan-akan orang tak peduli. Kadang-kadang kita merasa mengalami penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita tanggung, atau bahkan kita menanggung kesalahan kita. Dan kita mungkin mengalami masa-masa frustasi dengan segala keadaan. Atau mungkin di dalam menjalani pelayanan bersama-sama, ada masa-masa sulit di mana kita mengalami friksi-friksi dengan teman-teman pelayanan, teman-teman staff, teman-teman board, dan adik-adik yang kita layani. Dan kita merasa frustasi, marah, kecewa, sakit hati. Muncul iri hati kepada orang lain. Kenapa orang lain lebih benar daripada aku? Kalau seandainya aku tidak melayani seperti ini, mungkin aku tidak menanggung seperti ini. Dan begitu berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau seandainya aku tidak menjadi seorang staf, mungkin aku lebih baik daripada semua. Ini benarkah selain Engkau tidak ada yang memiliki di bumi dan surga? Meskipun daging dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan ungkapan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara bisa berbicara kepada Tuhan. Saudara bisa mengungkapkan kegundahan Anda. Anda bisa mengungkapkan semua pikiran dan isi hati Anda saat ini kepada Tuhan. Kalau Anda ingin marah kepada Tuhan, marahlah kepada Tuhan. Kalau Anda ingin mengungkapkan pengakuan dosa, ungkapkan. Kalau Anda ingin meminta tolong, berserulah kepada Tuhan. Ketakutan Anda, kesepian Anda, kekecewaan, luka-luka. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
kami boleh melayani Tuhan sampai saat ini tempat kami masing-masing. Sebenarnya tidak ada satupun alasan Tuhan tidak memilih kami. Karena tidak layak sebenarnya, tidak pantas kami. Kami pun sendiri malu dengan diri kami. Tapi kami bersyukur Tuhan layakkan kami, menerima kami, dan masih memakai kami. Berulang kali kami sering mengaku dosa kepada Tuhan. Berulang kali kami seringkali datang mengeluh kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu menerima kami, bahkan memeluk kami. Di saat-saat ketika bahkan kami kondisi yang sulit pun, Tuhan tetap menopang kami, menggendong kami. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Karena kesadaran bahwa Engkau menyertai kami itulah yang membuat kami bertahan. Terlepas dari semua keberadaan kami, terlepas dari semua kesulitan yang kami hadapi, asal Engkau menyertai kami, it's enough bagi kami Tuhan, untuk kami bertahan dan berlayani, menjalani panggilan Tuhan sampai Tuhan panggil mengatakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Engkau yang setia di dalam tanggung jawab. Terima kasih untuk firman pada siang hari ini. Berkati masing-masing kami, urapi masing-masing kami, utus kami ke tempatnya masing-masing. Tetap temani kami Tuhan, hadirlah di kami masing-masing di saat sulit apapun kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak kita dengarkan. Ya, kita bersyukur untuk firman yang sudah boleh di-sharingkan oleh Mas Daniel. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong Mas Daniel di dalam keluarga dan juga pelayanan. Tuhan telah mengutus kita untuk menggenapi firman-Nya dan memberitakan Injil-Nya kepada segala bangsa, dan Dia pasti akan menyertai kita untuk menghidupi panggilan-Nya bagi kita saat ini. Meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan pujian, bangkit nyatakan kerajaan-Nya. Yesus ada segala raja, segala kuasa, bumi pun surga ada di tangan-Mu. Telah Ku terima kemuliaan, hidup surgawi dalam-Mu, sebagai terang-Mu di dunia yang gelap. Nyatakan kasih-Mu, sekarang Kau mengutus aku menggenapi firman-Mu. Berikan ku hati-Mu, kuasa-Mu, putarkan maksud-Mu, bersaksi bagi Injil-Mu, layani umat-Mu dalam panggilan-Mu. Ku mau serahkan hidupku, bersama bangkit nyatakan kerajaan-Mu. Mari kembali kita nyanyikan pujian ini, kita katakan Ku mau muliakan nama. Ku mau muliakan nama Yesus, Raja segala raja, segala kuasa, bumi pun surga ada di tangan-Mu. Telah Ku terima kemuliaan,
bersama bangkit nyatakan kerajaan-Mu. Kurang lebih 3 tahun dalam kehidupan Yesus dan pelayanannya, Dia telah memberikan kita teladan bagaimana seharusnya kita mengerjakan pelayanan dan panggilan yang Bapa berikan dengan memiliki hati seorang hamba. Biarlah 3 hari 2 malam di tempat ini, lewat setiap sharing firman dan sharing kita satu sama lain, kita semakin diteguhkan dan berjuang melayani generasi saat ini. Mengakhiri ibadah kita, saya mengundang kakak-kakak untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Hidup Bagi Kristus. Berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Doa berkat dan penutup oleh Mas Dani. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini sampai sore. Dan kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kami boleh memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke tempat kami masing-masing nanti juga di Makassar. Kami mohon penyertaan-Mu. Dan kiranya mata Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kasih itu, dengan kasih-Nya yang begitu besar, akan terus menyertai kita, dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita sampai Dia akan datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih kakak-kakak, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Kembali ke Kak Muti.